walaupun bayarnya rendah, saya berani diterima. Kenapa? Saya melihat pengalaman dari menangani perkara itu adalah honorarium terbesar bagi saya. Advokat ini dicari kalau sudah hancur-hancuran perkaranya baru datang. Nah, karena itu nggak usah pakai pengacara, nanti bayaran mahal, habis uang kalian. Belum tentu. Karena kita bilang di awal, untuk sebuah keberhasilan perlu pengorbanan. Iya. Kalau tidak mau berkorban, bagaimana mau berhasil? Nabi Ibrahim alaihi salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan di pandemi COVID-19 saat ini yang sedang sibuk-sibuknya Iqbal? Kita tetap menjalankan profesi, Bang. Tetap kita jalankan profesi walau ada wabah seperti ini, kita tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Karena memang ada satu semacam kalimat petuah dalam orang hukum mengatakan, tegakkanlah keadilan meski langit runtuh, fiat justisia ruat qualum. Itulah dia. Langit runtuh saja kami harus kerja. Apalagi COVID. Iya. Oh, begitu. Jadi itu kata-kata yang dalam itu. Dalam. Filosofinya juga sangat-sangat menjadi motivasi bagi seorang advokat ya. Iya. Berarti secara tidak langsung ini kita mau tahu nih, bahwa Iqbal berarti sekarang udah jadi advokat dong. Alhamdulillah sejak tahun 2019 pada bulan Oktober kita sudah jadi advokat, telah dilantik dan disumpah. Ya. Terlalu mudah. Kita yang penting telah memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, minimal umur 25 tahun. 25 tahun. Ya. Oh, berarti dalam undang-undang juga ada batasan umur. Iya, minimal 25 tahun. Oh, begitu. Iya. Berarti Iqbal tepat di umur yang keberapa sekarang berarti? Sekarang sudah 26. 26, berarti 25 tahun jadi. Iya, jadi advokat. Iya. Cukup cepat. Cukup mudah. Lalu apakah Iqbal tidak minder nih ceritanya? Kadang kan kawan-kawan di usia Iqbal ini kan masih sangat enjoy. Tiba-tiba ada temannya seperti Iqbal yang hari ini seorang advokat. Apa nggak ada sesuatu kayak mana gitu Iqbal kalau gabung-gabung sama kawan, itu berpengaruh nggak Iqbal sebagai profesinya seorang advokat dengan kawan-kawannya hari ini? Mungkin sebaya-sebaya Iqbal kan ada tuh yang masih duduk-duduk di warung, itu nggak kayak mana gitu sama Iqbalnya? Ya, kita harus bisa memposisikan diri. Kapan kita bergaul, kapan kita bekerja. Kalau kita bekerja, jangan terlalu membawa pergaulan. Oh, tapi begitu. kalau kita bergaul, jangan bawa pekerjaan ke situ. Berarti kalau di dalam pekerjaan jangan bawa pergaulan. Iya, pergaulan artinya kalau bekerja, bekerjalah. Bekerja aja. Fokus saja. Kan ada batasan waktu harus kita. Tiba lagi kita bergaul, ya bergaul gitu. Jadi kawan-kawannya pun enak gitu ya, nggak segan gitu ya. Kadang-kadang kan, mah takut nih ada advokat nih, ada pengacara. Ada nggak yang ngomong-ngomong kayak gitu nih sama Iqbal? Ada. Pas lagi ngomong apa tuh? Ya nggak tahu lah. Kadang seluruh kan. Kadang mungkin karena melihat kita, advokat nih ngeri. Padahal biasa aja. Biasa kan, aja. Kita juga warga biasa kan gitu. Hanya begitu. profesi. Hanya profesi saja. Nah, kita bicara Iqbal hari ini menjadi seorang advokat. Cukup mudah. Artinya status lajang atau? Iya, lajang. Wow, lajang. Iya. Kalau dari studi kuliahnya SH, MH? SH sudah. SH ini lagi sudah. jalan MH. Lagi jalan MH. Berarti di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. SH-nya Universitas Samudra. Universitas Samudra. Berarti Universitas Samudra harus bangga karena ada alumninya sangat mudah menjadi seorang advokat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kenapa memilih profesi itu, Iqbal? Iya. Jadi setiap pilihan itu pasti ada latar belakang. Latar belakang. Ya. Orang banyak mengatakan kalau memilih profesi advokat itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Karena kalau mau jadi PNS pasti ada testing. Ada testing. Dan testing itu tidak selalu ada. Tidak selalu ada.
Berkaca saja dari yang sebelumnya 2013 selang 5 tahun baru buka lagi. Baru buka Tapi lagi. kalau advokat setiap tahun pasti ada rekrutmen dalam hal pendidikannya, ujiannya kan sampai kepada tahap penyumpahannya ada. Tapi bagi saya ini bukan semacam profesi yang bisa dibilang pilihan akhir. Itu tidak segampang itu, tidak serendah itu. Justru profesi ini didapatkan dengan susah payah. Susah Pak ya? Susah payah. Berarti ketika ada beberapa dogma lah mengatakan kalau menjadi pengacara itu adalah pilihan terakhir. Artinya hari ini Iqbal membalikan itu. Tidak, itu tidak begitu. Tidak Malah begitu. menjadi seorang advokat itu ada sesuatu yang sangat membanggakan dan juga menjadi tantangan dong. Iya, yang pertama kan advokat ini dia kedudukannya sama dengan penegak hukum yang lain. Dia sama-sama penegak hukum dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim. Dengan hakim. Yang beda, yang tiga tadi yang kita sebutkan tadi, mereka ini dibiayai oleh negara. Advokat lah yang sifatnya wira swasta, mandiri, independen. Sehingga memang di satu sisi dia berhadapan dengan yang tiga ini tentu banyak tantangannya. Di sisi lain adanya ketidakpastian terhadap penghasilannya, tidak bisa diukur, tidak bisa ditebak. Oh begitu. Iya, ada advokat yang kita kira banyak uang, rupanya lagi nggak ada uang. Karena memang ada advokat ini yang sifatnya menerima honorarium besar. Oh. Ada yang memang ikhlas menolong, memang semua berpulang kembali kepada si advokat itu. Oh begitu. Jadi kalau bicara tantangan, bicara hari ini Iqbal menjadi advokat, kita mau tahu nih tantangan-tantangan seperti apa ketika Iqbal menjalani ini sehingga berhasil menjadi seorang advokat. Yang pertama, tantangannya itu bagaimana kita bisa untuk menjaga semangat. Karena memang proses pertama seorang advokat pasti magang, tidak ada lain. Kalau dia tidak magang, yang dikhawatirkan ketika dia tetap ikut penyumpahan sah misalnya. Sah. Yang sayang siapa? Masyarakat. Kenapa? Masyarakat pencari keadilan karena dia mendapatkan advokat yang tidak berpengalaman. Maka memang step pertama adalah calon advokat itu harus ikut magang. Nah, di magang inilah yang memang kita itu ditempa luar biasa. Syukur-syukur kita mendapat mentor seorang advokat senior yang mendidik. Karena kebanyakan rekan-rekan kita, ada beberapa kawan saya yang curhat, mengeluh, itu seniorku katanya. Karena seniorku itu nggak kasih aku job katanya, nggak kasih aku kerjaan, aku pun jadi patung di kantornya katanya. Oh gitu. Tapi alhamdulillah saya kebetulan dapat mentor yang luar biasa. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan moral dan akhlak dalam berprofesi. Dalam berprofesi. Iya, jadi memang tahap magang ini adalah tahap yang luar biasa. Tidak digaji. Gajinya hanya ilmu. Tapi memang harus seperti itu. Kenapa? Saya melihat dari segi ketika dia ditempa dengan cara seperti itu akan membuat mental dia menjadi lebih kuat. Karena yang akan dihadapi siapa? Hakim, jaksa, polisi. Ini tiga ini kan terkenal sangar, terkenal dia mempunyai kendali terhadap hukum. Iya. Maka kita harus punya mental menghadapi mereka. Ya kan? Kalau bicara mental menarik ini. Menarik ini kalau bicara mental. Setahu saya Iqbal ini juga pernah tertempa mentalnya ketika masih menjadi mahasiswa. Memimpin sebuah organisasi besar di kampus waktu itu sebagai presiden mahasiswa. Iya. Itu juga kan menguji mental. Iya, menguji mental. Sangat luar biasa. Jadi memang pengalaman di kampus itu sebagai orang-orang yang berorganisasi itu juga mempengaruhi. Sangat berkontribusi besar. Ini tidak juga terhadap profesi advokat. Profesi lain juga seperti itu. Kalau di kampus dia aktif, pasti nanti ketika dia berproses untuk profesinya tidak lagi dari nol. Ini yang nilai plusnya, yang memang hikmah yang kita dapatkan ketika aktif di kampus. Berarti Iqbal salah satu mantan mahasiswa dong, Iya. masa mantan S1-nya. S1. Cukup aktif Iya. di organisasi. Iya. Boleh kita tahu organisasi apa saja yang Iqbal pimpin di kampus ataupun yang Iqbal geluti di kampus? Ikuti ya. Tadi sudah disebutkan Yang tertinggi pemerintahan pemerintahan mahasiswa.
pernah juga sebagai anggota lah di BEM Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, Kemudian di Lembaga Dakwah Kampus Unsam. Lembaga Dakwah Kampus Unsam. Kemudian ini yang agak berpengaruh dengan profesi sekarang, yaitu kita ikut komunitas peradilan semu Fakultas Hukum. Karena di situ kita belajar tentang beracara. Begitu. Beracara peradilan. Berarti di situ salah satu tempat Iqbal mendapatkan basic, Iya tepat. yaitu komunitas apa tadi? Peradilan semu. Peradilan Semu. Itu sebuah komunitas yang ada di Fakultas Hukum. Iya. Kita simulasi bagaimana bersidang, bagaimana menulis dokumen-dokumen dalam sebuah proses hukum, semua dipelajari di situ. Tapi walaupun secara dasar atau secara covernya, tapi setidaknya sudah menjadi modal gitu. Jadi pada saat magang tidak lagi meraba. Tidak lagi meraba karena sudah pernah tertempa nih, walaupun cuman sifatnya simulasi, tapi sudah inilah ya, teruji lah ya bakat-bakatnya, sehingga aplikasinya hari ini insya Allah sanggup melewati fase itu. Nah, ketika menjadi seorang presiden mahasiswa, ini Iqbal ini cukup bagus dalam kepemimpinannya. Artinya juga sangat adem, sangat tenang, tapi sangat memotivasi lembaga-lembaga aktif di kampus. Kita bicara enaknya, yang nggak enaknya menjadi presiden mahasiswa waktu itu apa? Ya, tong sampah kita tadi ya. Yang baik, yang jelek dilemparkan ke kita. Oh gitu. Ya, tapi yang bagusnya nggak terlihat. Yang bagusnya nggak. Ya bagus yang kita buat tetap ya tidak akan nampak bagus. Tetapi yang jelek sedikit kita buat itu akan terblow up. Tapi tidak jadi persoalan karena Tidak memang persoalan. itu adalah risiko. Resiko. Ya, yang harus memang kita pegang dan harus tetap maju. Tidak mungkin karena itu kita mundur, kan seperti itu. Luar biasa. Selesaikan sampai selesai. Jadi tong sampah ini terjadi. ya. Artinya selain Iqbal terus menguji keilmuannya di komunitasnya waktu itu, terus menguji jiwa organisatorisnya di pemerintahan mahasiswa, terus hari ini selain menjadi advokat, juga Iqbal ada nggak aktivitas-aktivitas di sebuah organisasi hari ini? Ada di organisasi kepemudaan di KNPI kita aktif. Sudah diresapel jadi wakil ketua. Iya. Bidang hukum. Masih di bidang hukum. Sesuai basicnya. Artinya cukup banyak sekali. Nah, dengan segala pencapaian ini, waktu itu kan Iqbal kuliah nih. Iya. Berapa tahun selesai kuliah? Hampir 5 tahun. 5 tahun, hampir 5 tahun apa genap nih? Hampir 5 tahun, berarti 4 tahun setengah gitu ya, lebih 4 ya, tahun 10 bulan. Wow. Cukup cepat. Cepat. Yang cepat itu 3,8. Bagaimana membagi waktu antara belajar ilmu di komunitasnya, itu komunitas peradilan semu, terus memimpin organisasi tertinggi, terus kuliah lagi. Itu bagaimana sih caranya? Karena kan banyak nih dogma yang kita dengar, jangan masuk organisasi, nanti tinggal kuliahnya. Ya. Iya kan? Jangan masuk organisasi, nanti gak jadi apa-apa nanti. Iya, itu dia. Memang itu yang dihembuskan. Ada nggak kayak gitu yang pernah alami oleh seorang Iqbal? Ada. Termasuk ada beberapa dosen yang menyampaikan, Mak. jangan berorganisasi. Nanti kalian tuh nggak kuliah-kuliah, sih izin-izin aja kata. Oh gitu. Ya tapi saya berpikir gini. Ketika ingin mencapai keberhasilan harus ada pengorbanan. Ya tahanlah, kalau memang harus pre-kuliah aja ya pre, tapi jangan banyak kali. Harus kita atur. Ya, kembali menjawab pertanyaan sebelumnya, ya memang kita harus komitmen dengan waktu yang telah kita tetapkan. Kita harus komitmen dengan janji-janji, dengan agenda-agenda, dan kita harus mengatur kelebihan. Misalnya apalagi kita sebagai ketua, kita bisa mengatur jadwal itu, jadwal lembaga kita bisa sesuaikan dengan jadwal kita sendiri. Dan akhirnya Iqbal menjawab itu. Menyelesaikan kuliah, memimpin sebuah organisasi besar, dan hari ini menjadi seorang advokat. Ya. Begitu ya. Nah, kita bicara advokat ini, Iqbal. Orang kan pasti berpikir, takut nih pakai jasa advokat. Iya. Takut kita kalau ngeluh sama advokat nanti bayarnya mahal. Ini masih banyak kita dengar di masyarakat yang ngomong begitu, sehingga kadang-kadang masyarakat selalu menyalahkan keadilan orang. Mereka nggak berani. Ada sebenarnya orang-orang seperti advokat yang hari ini sudah
sudah tersedia kan Iya. untuk membuka ruang bagi teman-teman mencari keadilan. Nah, bagaimana dengan Iqbalnya melihat kondisi itu? Ya. Jadi kan seperti yang kita bilang tadi kan sifat advokat ini kan independen, mandiri, dia bisa mengatur pekerjaannya sendiri. Ada satu hal, karena kan gini, kita harus melihat juga klien yang datang ke kita, kalau orang kaya boleh, kita tetapkan honorariumnya sesuai dengan honorarium yang selayaknya. Tapi kalau datang orang yang kurang mampu, kalau kita ada kemudahan, kita bisa bantu. Nah, kalaupun tidak bisa gratis, sekurang-kurangnya bayarlah ongkos misalnya. Nah, atau kalau memang tidak bisa, arahkan saja ke pos bantuan hukum, biasanya ada di setiap pengadilan. Oh begitu. Artinya juga hari ini Iqbal menjadi advokat muda dan memberikan ruang itu kepada siapapun yang ingin mengeluh atau ingin melaporkan sesuatu untuk mendapatkan keadilan. Iqbal siap untuk keadaan itu. Kita harus siap. Memang itu adalah kewajiban kita sebagai seorang advokat, undang-undang yang mengatakannya. Dan bicara sumpah tadi, Iya, tidak boleh meninggalkan. Ya kan, misalnya klien yang datang sudah kooperatif, sudah ada perjanjian, lantas kita berkhianat, itu tidak boleh. tidak boleh. Dan ketika kita menerima, kita harus komitmen Iya, harus komitmen. dan memperjuangkan itu. Iya. Artinya Iqbal sampai saat ini menjadi seorang advokat. Ada nggak kasus-kasus yang sedang Iqbal hadapi atau sedang Iqbal jalani saat ini? Ada beberapa narkotika, perceraian, harta narkotika, harta gono gini. Ya, kalau untuk karena kita di daerah, tentu kasusnya yang seperti itu. Oh, yang seperti Sekarang itu. ada kasus yang besar seperti apa namanya? Yang besar-besar itu jarang, tapi kalau misalnya yang seperti kita sebutkan tadi, ya itu yang lazim terjadi. Yang lazim terjadi di Langsa. Di Langsa. Satu lagi sengketa tanah. Sengketa tanah. Nah, ya. Artinya yang pertama itu narkotika. Narkotika. Yang kedua Perceraian. Ini yang perceraian saya coba di rumah. kita, Iya. kalau narkotika Gimana mungkin iya. agak dalam ya Dalam, ke sana. iya. Kita bahas di Perceraian. Ini boleh nggak Iya. sedikit apa gitu gambarannya, laporannya kayak mana nih ke Iqbal? Wah, ini luar biasa nih. Ada ya namanya juga kan, kita harus pandai-pandai kan. Apalagi saya masih lajang ini. Ya elah. Rata-rata kliennya perempuan. Ada yang muda, ada yang tua. Jadi disinilah yang pertama kita mengedepankan adab lah ketika konsultasi. Jangan berdua. Iya. Dia akan mengundang fitnah orang seperti Oh, itu. iya, Karena betul. posisi biarpun dia ribut dengan suaminya, tapi kan secara hukum dia masih terikat perkawinan. Iya, Maka iya. saya ajak kawan biasanya. Kemudian ya ada mungkinlah bahasa-bahasa rumah tangga yang saya juga belum pernah mengalami, jadi saya dengar gitu. Ini kan tantangan nih buat Iqbal Iya. sendiri ya. Kita merujuk kasus perkawinan. Iqbal masih lajang nih, tapi harus menyelesaikan sengketa itu. Iya. Terus kita masuk ke kasus lainnya, misalkan sengketa tanah. Untuk usia muda seperti Iqbal ini cukup berani lah ya untuk menerima laporan yang demikian. Harus. Kalau tidak berani, tidak ada duit. Iya, betul Bang. Tapi kan kadang-kadang kan bisa milih-milih dong advokat ini. Iya. Kalau tidak sesuai dengan hati nuraninya, boleh memilih. Berarti artinya si advokat juga punya hak untuk tidak mau dan yes untuk sesuatu yang mau dia bantu, begitu ya? Kita bicara hal-hal lainnya menjadi seorang advokat tadi, berarti Iqbal ini udah cukup teruji berarti sampai sejauh ini? Ya Pak, saya kalau dibilang teruji ya harus banyak belajar. Karena memang banyak yang lebih baik, banyak yang lebih senior, banyak yang lebih tua-tua. Kan seperti itu. Karena memang profesi yang satu ini learning by doing. Seiring waktu berjalan, pisau itu harus diasah terus. Oh iya dong. Bahkan saya berprinsip ketika masih muda seperti ini, saya harus berinvestasi kepala dari leher ke kepala. Bagaimana itu? Leher ke kepala artinya ilmu. Bahkan saya berani terima perkara yang maksudnya jelas, walaupun bayarnya rendah, saya berani terima. Kenapa? Saya melihat pengalaman dari menangani perkara itu adalah honorarium terbesar bagi saya.
Oh, berarti pengalaman adalah hal yang paling berharga saat ini untuk seorang Iqbal. Ya bisa jadi dengan bagi advokat lain, tapi saya memegang prinsip itu. Memegang prinsip itu. Berapa kali belakangan ini saya menerima perkara yang bayarannya juga masih bayaran saudara kan, bayaran teman. Tapi saya melihat ketika menangani perkaranya, saya dapat pengalaman di lapangan. Ketika kita merumuskan tulisan dalam surat-surat itu kan banyak teori, undang-undang, jadi tahu semua. Ditambah lagi yang paling mahal koneksi. Yang sebelumnya saya belum kenal dengan Gecik Gampung A misalnya, saya jadi kenal. Kenalnya dalam skup yang bagus dalam perkara. Dia segan sama kita. Iya, betul. Kita pula punya nilai plus di mata dia. Seperti itu, Pak. Cukup lengkap seorang Iqbal. Tampan. Sedang S2. Gitu. Advokat. Siapa orang yang paling penting dalam kehidupan Iqbal sehingga Iqbal menjadi saat ini sukses? Orang tua. Orang tua saya. Dia orang paling mendukung sosok seorang Iqbal. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Doa, mungkin ini berkat doa orang tua. Doa ibu, doa ayah. Itu dia. Kalau ilmu apalah bisa dicari. Tapi kalau orang tua sudah ridho, pasti jalannya bagus. Ada nggak waktu itu Iqbal nih ngomong sama orang tua? Ya. Mak atau bapak, saya mau jadi seorang advokat. Dan orang tua waktu itu mendengar keinginan seorang Iqbal, bagaimana jawaban orang tuanya? Cukup antusias. Antusias, artinya sangat antusias. Artinya profesi advokat bagus tuh, karena kan orang melihat pengacara kan pasti yang dilihatnya Hotman Paris kaya kata, belum tentu, tetapi dari saya melihat dari segi kemuliaannya. Kan kami itu biasa disebut officium nobile ditulis ya, jadi adalah profesi yang mulia, itulah dia. Jadi karena statusnya seperti itu maka mulia kan, sehingga antusias dan dukungan orang tua cukup bagus setelah kita menetapkan pilihan untuk berprofesi sebagai advokat. Kita bicara dukungan-dukungan lainnya. Kalau bicara hari ini seorang Iqbal yang sudah sukses ya kan, sudah menjadi advokat, kira-kira dengan umur 26 tahun mau sampai kapan lah jangan? Doakan saja Bang, mudah-mudahan lebih cepat. Amin. Bisa kita susul Abang nih. Iya. Iya betul. Makanya kan kadang kita coba bicara seorang advokat itu kan warga sekarang khususnya di Kota Langsa harus lebih tahu bahwasanya ada advokat-advokat yang memberikan ruang untuk siapapun. Kadang kan masyarakat ini kan masih takut. Apalagi masyarakat ini sering diberikan informasi seperti ini. Seperti apa? Ngapain kalian pakai pengacara? Banyak kali habis uang ada. Urus saja sendiri ya, gitu. Ini dia nih. Padahal ketika diurus sendiri dia meraba. Nah, ini pengalaman seperti kemarin. Ada misalnya kasus narkotika juga. Nah, dia barang buktinya ganja 4,7 kilo. Jadi ketika dia sudah dituntut oleh jaksa 15 tahun penjara, baru datang ke kita. Jadi kita nggak bisa bantu lagi. Tapi kalau dari awal kita proses, ya insya Allah nggak seperti itu kejadiannya. Jadi memang advokat ini dicari kalau sudah hancur-hancuran perkaranya baru datang. Karena itu nggak usah pakai pengacara, nanti bayaran mahal, habis uang kalian. Belum tentu. Karena kita bilang di awal, untuk sebuah keberhasilan perlu pengorbanan. Kalau tidak mau berkorban, bagaimana mau berhasil? Nabi Ibrahim alaihissalam saja diperintahkan mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia mau. Dapatlah kemuliaan. Bagaimana pula kita mau dapat yang bagus tidak mau berkorban? Iya. Artinya hari ini masyarakat harus paham bahwasanya advokat itu tidak seperti orang beritakan ya, harus bayar mahal segala macam. Sebenarnya lebih ke mereka untuk membuka diri dulu dengan para advokat yang ada di Kota Langsa. Begitu ya kira-kira Iqbal ya. Ngomonglah dulu. Kalau bilang ngomong dulu. Nanti baru ini udah main, udah segala macam, pas udah mandat baru ngomong. Iya.
Dan ini sering terjadi, Iqbal. Sering terjadi. Dalam beberapa kasus lainnya misalkan. Sering terjadi. Ada juga memang nggak puas dengan pengacara A, ganti pengacara B. Itu memang lazim terjadi. Lazim terjadi. Terjadi, nggak ada persoalan kan? Terlebih di sengketa tanah itu juga demikian ya. Ketika mereka ngurus sendiri urusan tanah karena mandat baru ngomong sama pengacara. Yes, itu dia. Pernah terjadi itu? Sering, memang lazim terjadi masyarakat. Karena memang itu ditakut-takuti. Seperti tadi bahasanya, nggak usah pakai pengacara habis uang kalian gitu. Urus saja sendiri, masuk sendiri, fight sendiri gitu. ini adalah sesuatu yang nggak boleh lagi berkembang dong. Iya. Kasihan tuh. Nah, hari ini masyarakat Kota Langsa harus tahu bahwasanya advokat membuka ruang untuk siapapun yang ingin berbicara, mencari keadilan bila itu memang dibutuhkan untuk dirinya. Iya. Baik itu terzolimi, begitu kan kira-kira. Nah, untuk Iqbal sendiri nih, apa pesan-pesan untuk warga nih atau warga Kota Langsa dengan kehadiran advokat muda? Gimana menurut Iqbal? Apa pesan Iqbal? Jadi ada bahasa yang harus saya jaga ya, karena kan memang advokat ini secara kode etiknya dilarang untuk maksudnya mempublish dirinya luar biasa. Maka iya. saya akan sampaikan secara umum, secara secara umum profesi ini, tidak secara pribadi saya Iya. atau titel advokat muda, tidak secara Iya. umum ya. Masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan hukum, jangan takut untuk menggunakan jasa advokat. Nah, jangan takut untuk untuk rugi. Iya. Justru pengorbanan itu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ia kehendaki sesuai dengan ketentuan. Iya. Pokoknya masyarakat jangan takut apabila ada persoalan hukum, jumpailah advokat, konsultasi dulu, tanya dulu. Yang saya tahu advokat di Langsa ini kalau hanya untuk konsultasi free, gratis. Free, terbuka, Tinggal buat janji mau di kantornya, mau di rumahnya, atau kami yang datang, atau di kafe, silakan. Boleh. Kita sharing. Rupanya di tahap konsultasi sudah selesai, sudah ada solusi, ya silakan, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Sekedar sharing pun bisa ya, diskusi-diskusi ringan berarti untuk pengalaman hukum. Nah, ini harus dicontoh nih satu lagi untuk seorang Iqbal. Apa nih pesan-pesan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa khususnya di jurusan hukum? Apa pesan-pesan dari seorang Iqbal kepada adik-adiknya sendiri yang mungkin juga sedang berproses di organisasi? Ya. Khusus Fakultas Hukum. Yes. Fakultas Hukum warna benderanya merah. Merah artinya berani. Maka anak hukum harus berani. Jangan takut berbuat apapun kecuali berbuat yang dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh agama, itu boleh. Tapi kalau memang yang benar, memang untuk kepentingan keberhasilan dia, untuk masa depan dia, jangan takut. Kalau dibilang lulusan Fakultas Hukum banyak, ya juga memang karena banyak dibutuhkan. Rezeki itu tidak akan kemana. Yang penting maju terus, jalan terus, berbuat terus, tapi ingat harus ada arahnya. Jangan tidak ada cita-cita. Kita harus punya cita-cita mau jadi apa, sehingga kita punya tujuan. Jangan nanti kita nggak ngerti tujuan, udah ke Losmawi, balik lagi ke Langsa, balik ke Medan. Kita harus tetapkan, kalau ke Banda Aceh, ke Banda Aceh. Kalau apa mau lewat jalur lintas jalan nasional, atau mau main-main dulu lewat Takengon, boleh. Yang penting ke Banda Aceh. Iya, artinya cita-cita harus ditetapkan. Fokus kepada cita-cita. Nah, seperti itu, Bang. Dan jangan lupa minta doa restu orang tua. Karena kalau nggak ada restu orang tua, susah nanti. Tidak pernah saya mendengar, bahkan abang juga kita bang ya, tidak pernah sama sekali kita dengar anak yang berhasil dia melawan orang tua, nggak pernah. Nggak pernah. Selalu anak yang berhasil adalah anak yang patuh sayang kepada orang tua dan diridhoi oleh Allah. Karena dia patuh kepada orang tua, diridhoi oleh Allah, maka apapun yang dia jalani, insya Allah akan berhasil. Sip. Sukses untuk Iqbal, sukses terus untuk seorang advokat muda, dan tentunya kita doakan
Dan kita doakan bareng-bareng nih supaya Iqbal menyelesaikan studinya di S2. Amin. Dan teruslah menjadi pembakar semangat dan motivasi untuk anak-anak muda menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Amin. Begitu kira-kira. Terima kasih Iqbal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.